Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi wakila. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, sobat Cak Miftah dimanapun Anda berada, para penonton, para penikmat, penyimak, serta para subscriber channel Cak Miftah yang dirahmati oleh Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita rahmat serta hidayahnya, sehingga kita mudah, sehingga hati kita, langkah kita, diri kita dimudahkan oleh Allah dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Baik sahabat Cak Miftah rahimakumullah, kali ini kita akan meneruskan materi kita, yakni surat Al-Bayyinah, yang mana sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe agar tidak ketinggalan dengan materi-materi berikutnya. Baik sahabat Cak Miftah yang saya banggakan, kita awali dari ta'awudz, kemudian langsung kita uraikan bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hati-hati saat melafalkan ta'awudz. A'udzu, a kemudian nya panjang satu alif atau dua harakat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jimnya hati-hati, jangan sampai keluar hamznya, bukan rojim, bukan, tapi rojim. Ya, dilatih jimnya. Kita lanjutkan pada basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati saat melafalkan huruf yang berharokat kasroh. Bis, upayakan antara gigi atas sama gigi bawah saling bertemu, sehingga tidak sampai bacaan kita menjadi miring, menjadi bismillah. Nah, karena untuk melafalkan huruf yang berharokat kasroh, rahang kita agar turun ke bawah. Nah, salah satu tips dari saya, upayakan gigi atas sama bawah saling bertemu, sehingga untuk menghindari bacaan-bacaan yang miring. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira cukup. Pembahasan tentang bismillah sudah sering kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Langsung kita ke ayat yang pertama, surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, cukup panjang untuk ayat yang pertama. Kalau kita kuat, silakan satu kali nafas. Namun apabila kita tidak kuat, boleh untuk diputus atau waqaf. Nah, di sini coba di wal musyrikin. Saya ulang. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Insyaallah sampai sini semua kuat. Caranya tarik nafas yang panjang, kemudian kita lafalkan. Dikeluarkan nafasnya sedikit demi sedikit. Kalau masih belum kuat, coba temponya sedikit lebih cepat. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya, coba sedikit kita uraikan. Lam yakunil ladzina, saat melafalkan huruf dzal, nah makhrajnya mirip dengan huruf ta, yakni ujung lidah kita keluar cuma sedikit. Nah, kemudian kita tempelkan pada gigi seri bagian atas, ujung gigi seri bagian atas.
Dzadzu alladzina. Kemudian min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, shinnya tebal, jangan sampai dibaca wal musyrikin. Tidak menggunakan sin, apalagi menggunakan shad. Wal musyrikin, tapi tebalkan. Wal musyrikin. Ya. Langsung saya lanjutkan. Kita ulang di wal musyrikina. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tarik nafas juga, kemudian kita ulang. Wal musyrikina, jangan sampai wal, hati-hati tawallud merupakan kesalahan yang sering tidak disadari, sehingga butuh ketelitian. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, saat melafalkan munfakkina, jangan tidak suara ng, namun di sini ialah ikhfa hakiki dengan tingkat kesamaran ausat atau pertengahan. Pertengahan maksudnya antara dengung dan samarnya imbang. Bukan mung. Nah, hati-hati ya. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ketika melafalkan ha, jangan sampai ditukar dengan huruf ha. Hatta, nah, kurang tepat, tapi ha. Takkan makhrajnya pada tenggorokan bagian tengah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Upayakan setiap ada tasydid sedikit ditekan. Kenapa? Untuk jaga-jaga jangan sampai bayinah padahal ada tasydidnya bayyinah. Sebagai istilahnya naber. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lanjutkan. Nah, di sini tak marbutoh ketika diwaqafkan maka diganti dengan suara ha. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya. Namun ketika diwasolkan atau disambung tetap suara huruf ta. Hatta ta'tiyahumul bayyinatu rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Kalau disambung dibaca tu, kalau diwaqaf dibaca ha. Saya lanjutkan di ayat kedua. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun. Nah, di sini jangan lupa ada bacaan idgham bi gunnah karena ada tanwin yang mana di sini ialah dhammatain bertemu dengan huruf mim, dibaca dimasukkan kemudian didengungkan selama kurang lebih 1 alif atau 2 harokat. Jadi jangan sampai rasulun minallahi. Nah, itu cuma memasukkan tapi tidak didengungkan. Padahal bacaannya idgham bi gunnah, memasukkan dengan mendengungkan. Rasulun minallahi. Nah, kemudian ini minallahi. Jangan dibaca minallahi. Sebagian di antara masyarakat kita ada yang belum mampu melafalkan huruf lafaz Allah. Harusnya Allah dibaca Allah atau awo. Rasulun minallahi, bukan minallahi, bukan minallahi, tapi minallahi. Tempelkan ujung lidah kita pada langit-langit, kemudian lanjutkan ke minallahi, tebalkan, bukan minallahi. Ya. Yatlu, hati-hati taknya ada hamznya.
lu suhufan mutahharah. Suhu pakai ha, ini jangan dibaca sin tapi shad. Suhufan mutahharah. Nah, ini ada dengungnya. Hukum bacaannya ialah ikhfa hakiki, yang mana tanwin atau fathatain bertemu dengan, mohon maaf, bacaannya ialah idgham bi gunnah, mirip dengan ini warnanya sama merahnya. Nah, ini karena tanwin bertemu dengan huruf mim, bukan ikhfa ya, tapi idgham bi gunnah, yang mana huruf dari idgham bi gunnah ialah ada 4, ya, nun, mim, waw, atau disingkat dengan yanmu. Kemudian kita lanjutkan. Fiha kutubun qayyimah. Fiha panjangnya sama. Fiha kutubun qayyimah. Kutubun. Nah, ini baru suara NG. Ikhfa'nya atau tingkat kesamarannya ialah adna. Jadi lebih banyak gunnahnya daripada ikhfa'nya atau samarnya, sehingga suara NG-nya lebih besar, lebih banyak dengungnya. Fiha kutubun qayyimah. Tekan ya-nya ya, dinabarkan. Qayyimah, haknya jangan dibuang, tetap harus dilafalkan, jangan qayyimah. Nah, itu namanya mengurangi huruf. Saya lanjutkan ayat keempat. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Nah, kita perhatikan. وَمَا تَفَرَّقَ. Tafarraqa, rohnya harus ditebalkan atau tafkhim. Mengapa? Karena roh bertasydid, berharokat fathah. Wa ma tafarraqal ladzina. Nah, ketika melafalkan alladzina, dzalnya sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai dibaca menjadi za. Wa ma tafarraqal ladzina. Jangan za. Apalagi sampai suara dal. Wa ma tafarraqal ladzina. Kurang tepat, alladzina, makhrajnya mirip dengan huruf fa. Utul, nah ini u-nya panjang. Di sini untuk ta dhamma kemudian waw ini dibaca pendek. Utul kitaba, jangan utul kitaba, tapi dibaca pendek. Dan jangan sampai ditawalludkan di sini. Utullah, jangan sampai. Nah, ini kesalahan yang sering tidak dirasa ialah tawallud. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma. Saya putus di sini. Nah, untuk menguraikan illa min ba'di ma. Nah, ini bacaan iqlab karena nun sukun bertemu ba. Oleh karena itu cara membaca iqlab ada dua, yakni dengan intibaqus syafatain, mempertemukan dua bibir atas sama bawah, tapi tidak terlalu merapat, biasa lentur dan lunak. Mim ba'di, mim ba'di. Nah, yang kedua dengan cara furjah. Nah, furja ini sedikit meninggalkan celah atau merenggangkan bibir, tapi tidak terlalu lebar. Min ba'di, terlalu lebar. Min ba'di, itu kalau furja. Min ba'di. Kalau intibaqus syafatain, min ba'di. Nah, keduanya boleh. Nah, guru-guru antum dulu mengajarnya boleh pilih salah satu. Iqra'u kama ulimtum, bacalah sebagaimana engkau diajarkan. Illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Nah, ini dibaca panjang 5 harokat atau 2,5 alif. Ja'athum mad wajib
muttasil. Hati-hati di sini ad harus ada hamznya. Kemudian bayyinah, yaknya dinaberkan atau ditekan. Kita lanjutkan di ayat yang kelima. Ini panjang ayatnya. Caranya diputus kalau tidak kuat. Di mana mutusnya? Nah, di sini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Berhentinya di hunafa. Kenapa tidak di lahuddin? Nah, ini ada waqaf lam alif atau sering disebut dengan waqaf mamnu', yang mana waqaf mamnu' atau lam alif ialah kita tidak diperkenankan untuk berhenti. Artinya la waqfa fi, bukan tempat berhenti yang tepat atau yang cocok. Namun ketika kita terpaksa harus berhenti di sini, kita harus mengulang. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Illa terlalu panjang. Lebih utamanya diulang dari illa, tidak di mukhlishina. Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a, dan seterusnya. Nah, yang saya dapat dari guru-guru saya, nah, kalau ada waqaf mamnu seperti ini diwasalkan aja, berhenti di hunafa. Nah, ini tepat di sini. Kemudian kita ulang, hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah, pertanyaannya, ketika waqaf mamnu atau lam alif ini berada pada rasu ayat atau di akhir ayat seperti ini, bagaimana? Nah, jika ada pada rasu ayat, maka boleh kita waqaf dan kita melanjutkan di kalimat atau ayat berikutnya. Namun ketika di tengah, nah ini diteruskan, tidak diperkenankan untuk waqaf di sini. Tidak diperkenankan bukan berarti haram, berdosa kita, tidak. Nah, dalam kitab Jazariyah diterangkan bahwa laisa fil Quran min waqafin wajab wala haram ghairu ma lahu sabab. Dalam Al-Quran itu tidak ada waqaf yang wajib, yang mana ketika kita meninggalkannya kita berdosa. Wala haram, tidak ada pula yang haram apabila kita melaksanakannya, kita melakukannya, kita berdosa juga. Nah, kecuali dengan ada sebab-sebab yang telah diterangkan oleh para ahli qiraah. Nah, berartinya di hunafa. Bagaimana dengan yang ada pada ayat ke-7 surat Al-Fatihah? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang berhenti, kemudian langsung ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana dengan kasus seperti itu? Nah, ulama berbeda pendapat pada ayat ke-7. Menurut Imam Malik bahwa siratal ladzina an'amta 'alaihim merupakan ayat yang ke-6 dari surat Al-Fatihah. Bismillah tidak dihitung sebagai ayat. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim sampai waladdallin itu dianggap sebagai ayat ke-7. Itu menurut Imam Malik. Namun menurut Imam Syafi'i wal aula dan yang lebih utama ialah disambung sirotol sampai waladdallin karena itu satu ayat. Seperti itu singkatnya. Lebih detailnya silakan dicari pada video saya yang membahas terkait ayat ke-7 surat Al-Fatihah tersebut. Nah, untuk di sini singkatnya berhentinya di hunafa. Kemudian kita ulang di hunafa dan seterusnya. Ya. Wa ma umiru
Nah ini panjangnya wama 5 harokat atau 2,5 alif. Umiru sama 5 harokat atau 2,5 alif. Hukum bacaannya sama, yakni mad jaiz munfasil, karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Wama satu kalimat, umiru kalimat yang kedua atau kalimat lain. Umiru dengan illa juga umiru satu kalimat, illa kalimat yang lain. Liya'budu, nah ini pakai ain, jangan pakai hamzah. Liya'budu tapi jangan liya'budu ain ya. Kemudian wawunya jangan dipanjangkan. Liya'budullaha. Nah, lafadz Allahnya, lafadz jalalahnya dibaca tebal karena lafadz Allah didahului dhammah. Lafadz jalalah didahului dhammah atau fathah maka wajib dibaca tebal. Namun ketika didahului oleh kasroh dibaca tipis, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan mukhlisina. Ini kha, lisina pakai shad. Lahuddin hunafa. Nah, saya ulang lagi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kita lanjutkan. Hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Pembahasannya sama, wa yuqimus salata munya pendek. Kemudian wa yu'tuz zakata tunya juga pendek. Wa dzalika jangan dibaca za. Wa dzalika bukan wa zalika. Wa dzalika dinul qayyimah. Jangan sampai dibaca dinul qayyimah, tapi dinul qayyimah. Nah, sama pembahasannya seperti akhir kalimat pada ayat-ayat sebelumnya, yaknya ditekan bayyinah qayyimah, bayyinah qayyimah, sama pembahasannya. Dan kita lanjutkan ayat ke-6. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, ini perlu tarik nafas yang panjang di sini karena ayatnya memang panjang. Atau kalau memang gak kuat boleh berhenti di wal musyrikin. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Tapi harus diulang. Wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, hanya hati-hati jangan terlalu panjang. Fiha. Jangan. Tapi satu alif ada 2 harokat. Ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika panjang ya. Kemudian ini waqaf qaf lam ini lebih baik berhenti daripada lanjut. Namun ketika kita memang ingin lanjut, mungkin karena suatu hal waktu khatmil Quran bikin baca panjang, nafasnya pas kuat. Nah, fiha ini tidak lagi dibaca satu alif atau 2 harokat, namun hukum bacaannya berubah menjadi mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Maka dibaca 5 harokat atau 2,5 alif. Praktiknya saya coba, semoga nafasnya kuat ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah.
Kurang lebih seperti itu bacanya. Tapi harus ambil napas dulu, temponya dicepatkan. Nah, langsung saya kira sudah jelas di sini. Kita lanjutkan di ayat yang ke-7. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ya-nya ditekan atau dinambarkan, wa 'amilus solihat. Wa pakai ain ya. Ini hamzah. Innalladzina, jangan dibaca za. Innalladzina jangan, tapi zazizu jelas. Innalladzina amanu wa amilu, bukan amanu wa amilu, bukan. Kita harus mengikuti apa yang kita baca, bukan mengikuti lisan kita. Nah, ini hamzah ya dibaca hamzah, ain ya ain. Nggak boleh ngikuti lisan kita. Wah, ini enaknya pakai hamzah, ini hamzah juga, ini ain juga, nggak boleh. Saya ulang lagi ayat ke-7. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Kita lanjutkan ayat ke-8. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Kalau gak kuat berarti di anhar di sini ya. Ini karena panjang ini ayatnya. Jazaa'uhum 'inda, ini samarnya lebih banyak ketimbang dengungnya. 'Inda, karena ikhfa hakiki dengan tingkatan samar a'la, tingkat samarnya lebih tinggi, lebih banyak ketimbang dengungnya. 'Inda, bukan 'inda, bukan ya. Banyak yang baca 'inda, tapi 'inda, bukan 'inda, bukan ng juga. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Ini sama 'inda, 'adnin tajri min tahtiha, ini sama. Tingkatannya a'la semua, samarnya lebih banyak daripada dengungnya. Ain dan pakai ain, ain juga jangan lupa dengungnya. Di sini sering karena ayatnya panjang akhirnya terlewatkan. Jazaa'uhum panjang 5 harokat 2,5 alif atau 2,5 alif. Ainda ini harus dengung 2 harokat atau 1 alif. Jannat ini juga dengung gunnah musyaddadah. Adniu ini juga dengung 1 alif atau 2 harokat. Ini juga miu tahtiha dengung 1 alif atau 2 harokat. Tahtiha ini hak ya, jangan dibaca ha. Tahtiha tapi tahtiha, beda ya. Ha sama ha. Ha, ha. Kalau ha makhrajnya di tenggorokan bagian tengah, kalau ha tenggorokan bagian bawah. Saya ulang. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Roknya baca tebal, anhar. Ro, ri, ru, bau. Ya. Kemudian kita ulang. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Hati-hati, kho bukan kho ya, hati-hati. Saya ulang sekali lagi, perhatikan. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada.
kha ngorok, fiha panjang 2,5 alif atau 5 harokat, abada mat iwad panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Kita lanjutkan. Radhiyallahu anhum wa radu an. Radhiyallahu anhum wa radu an. Haknya jangan sampai dihilangkan. Wa radu an. Jangan wa radu an. Hanya hilang atau diganti sama hamzah, malah keliru fatal ini, salah fatal. Radhiyallahu anhum wa radu an. Nggak boleh, ain harus ain. Saya ulang lagi, dotnya diperhatikan, ini tepi lidah kita menyentuh pada rahang bagian atas, bo, li, lu, bau. Radhiyallahu anhum wa radu an. Lanjut. Dzalika liman khasyiya rabbah. Haknya harus ada. Dzalika bukan zalika tapi pakai zal. Dzalika liman khasyiya rabbah. Kha. Khasyiya pakai shin tebal ya. Di sini jangan pakai sin. Pakai shin bukan sin. Dzalika liman khasyiya rabbah. Rabbah. Baknya jangan sampai dipanjangkan, rabbah, tapi rabbah harus ada haknya. Sekian, shadaqallah bersama, shadaqallahul azim. Sekian pembelajaran kita pada surat Al-Bayyinah, semoga bermanfaat. Wal afu minkum, wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.